Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita mengadakan webinar satu, tutorial webinar satu yang materinya nanti dari dasar web sampai ke apa namanya, ke bagian nanti yang di JavaScript seperti itu. Jadi agak banyak materi yang bisa kita pelajari untuk webinar yang pertama ini. Selanjutnya nanti setelah yang pertama ini ada lanjutan, yaitu di bagian Vue.js dan ke PHP, dan selanjutnya nanti ke database yang dari SQL seperti itu, atau dari MySQL untuk database-nya. Oke, jadi sebelumnya sudah saya perkenalkan diri yang kemarin di video sebelumnya. Jadi nanti mungkin bisa dilihat untuk agar kita tidak menghabiskan waktu untuk yang di sini. Karena materi nanti agak banyak yang di sini. Oke. Ini profil singkat. Mungkin ada yang belum lihat video yang sebelumnya. Di sini ada profil singkat seperti itu. Jadi saya selain mengajar seperti itu, jadi mengembangin aplikasi juga. Jadi ada beberapa aplikasi yang saya kembangkan yang di sini sampai saat ini masih jadi freelancer seperti itu. Oke, untuk nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung raise hand aja. Jadi angkat tangan langsung. Bisa nanti. Itu nanti kalau memang nggak bisa hadir, bisa chat kayak gitu, lewat chat nanti bisa memberitahukan kalau mau live seperti itu. Oke, jadi materi yang dasar yang di sini yaitu pengantar web atau dasar-dasar web seperti itu. Seperti apa cara kerja web, kemudian nanti selanjutnya ada HTML, kemudian nanti ada CSS, kemudian ada JavaScript. Tapi sebelum itu di sini saya sudah menilai tugas yang dikumpulkan seperti itu. Jadi beberapa masih tidak mengikuti panduan yang diminta di penugasannya. Seperti misalkan coding yang sudah jadi itu yang ditaruh atau yang dimasukkan ke sana. Nah, jadi sebenarnya codingnya nanti yang diminta itu live coding. Jadi ketika ngoding langsung direkam seperti itu, sehingga nanti waktunya agak lumayan panjang yang di sana untuk pengerjaannya. Nah, saya di sana juga memberikan nilai yang lebih ketika nanti sudah menerapkan CSS atau JS yang memang di tugasnya ndak ditugasin, tapi itu bisa nanti tempat belajar sambil belajar seperti itu bisa diterapkan yang di sana. Jadi saya memberikan nilai lebih yang di sana seperti itu. Nah, oke, jadi itu yang perlu mungkin diperhatikan. Oke, yang lain juga yang diperhatikan nanti ketika mengirimkan tugas tidak perlu sebenarnya nanti dibuat dalam bentuk PDF. Jadi hanya dikirimkan videonya saja yang sudah yang sudah nanti diambil seperti itu. Jadi yang sudah direkam itu saja yang dimasukkan ke YouTube. Kemudian nanti link YouTube-nya nanti ditaruh di e-learning-nya seperti itu. Itu yang kami periksa yang di sini. Nah, jadi karena ini tugas masih ada waktu 2 hari seperti itu, jadi yang mau meningkatkan nilainya lagi jadi nilai sempurna, silahkan bisa di-submit ulang atau dikirimkan ulang tugasnya. Nah, bagi rekan-rekan yang belum mengumpulkan tugas, tugas ini wajib. Jadi ada 3 tugas nanti, 3 web, 4 tugas kalau nggak salah, atau 3 tugas seperti itu, kemudian nanti ada UAS. Jadi semua tugas wajib dikumpulkan, kemudian kalau tidak dikumpulkan langsung diberikan nilai tidak lulus dari UT seperti itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian juga jangan sampai nanti ngirimnya juga di akhir-akhir, biar nanti kami bisa menilai dengan cepat juga seperti itu. Jadi kemudian ada beberapa juga yang memberikan alasan eh, mohon maaf telat karena apa-apa-apa, tapi sebenarnya kan ini tugas sudah
diberikan waktu sampai 2 minggu kalau nggak salah, atau 2 minggu lebih yang diberikan waktunya. Jadi panjang waktunya untuk mengerjakan di sela-sela pekerjaan kita. Nah, saya yakin juga rekan-rekan mahasiswa di sini banyak yang sudah kerja, tapi nanti memang ini kewajiban kita karena kita memilih untuk ikut kuliah, jadi ya harus kita selesaikan tugasnya juga. Oke. Jadi itu untuk penugasan, di sana nanti bisa dicek, feedback yang saya berikan, kalau memang nanti ada yang kurang jelas bisa, lewat chat seperti itu untuk kita diskusikan hasilnya. Jangan ragu untuk bertanya, nanti tinggal kita diskusikan kenapa mendapat nilai seperti itu, kenapa nanti apa yang perlu ditingkatkan, seperti itu dari, penugasan yang diberikan. Oke, baik, ini objektifnya yang hari ini yang kita coba seperti itu. Jadi objektif ini maksudnya apa saja yang kita bahas nanti yang di sini dari dasar website seperti itu. Jadi apa saja intinya dari dasar web nanti, di sini bisa kita lihat, yang pertama yang di sini ada, apa namanya, internet. Itu jadi apa sih internet? Kira-kira apa internet, kayak gitu. Jadi yang di sini internet, sebenarnya dia kumpulan dari jaringan komputer saja seperti itu. Jadi jaringan komputer yang saling terhubung nanti di sehingga nanti kita juga bisa, mengakses semua data yang ada di, eee, luar sana seperti itu, yang ada di server. Nah, kalau di model pengertiannya seperti ini, kira-kira yang punya internet siapa? Nah, itu lagi kan yang perlu kita, apa namanya, kita tanyakan yang seperti ini ya. Nah, kalau dari pengertian yang seperti ini, jadi nggak ada yang punya internet, karena dia sebenarnya cuma kumpulan jaringan komputer aja. Pertanyaan selanjutnya, kalau nanti nggak ada yang punya, kenapa kita bayar? Nah, kan seperti itu. Yang kita bayar sebenarnya ke, ISP kayak gitu, Internet Service Provider, ini sebenarnya jalurnya, seperti itu. Jadi jalur komunikasinya itu yang kita bayar sebenarnya. Jadi jalur telekomunikasi jaringannya, ini yang kita pinjam kan kayak gitu. Kita minjam jalur biar nanti kita saling terhubung, makanya itu yang kita bayar yang di sini atau itu yang kita sewa, apakah itu nanti bentuknya dari jaringan telepon atau nanti fiber optik atau jaringan wireless seperti itu. Nah, itu yang kita sewa ke ISP. Nah, ini nanti kalau sejarah ya, kalau bisa dibacalah sejarah. Internet, kemudian web biasanya disingkat World Wide Web seperti itu, jadi atau WWW seperti itu biasanya disingkat kayak gitu. Kemudian nanti, sebenarnya ini cuma salah satu dari layanan yang ada di internet seperti itu, yang bisa diakses dari internet. Layanan lain nanti yang bisa diakses seperti VoIP atau Voice over IP seperti itu, kemudian nanti ada email, jadi bisa kita email seperti itu atau nanti ada FTP untuk naruh file seperti itu. Nah, itu yang bisa nanti ada banyak, apa, bentuk layanan yang ada di internet selain bentuknya yang web, seperti itu. Nah, kemudian web ini nanti kerjanya dengan protokol HTTP. Nah, apa sih maksudnya yang kayak gini? Protokol HTTP maksudnya di sini sebenarnya, eee Hypertext Transfer Protocol, itu kepanjangan HTTP dulu. Nah, ketika nanti kita ngakses web, misalkan nanti ngakses google.com kayak gitu, nggak perlu rekan-rekan di sini nulis http:// kemudian google.com, itu nggak perlu. Jadi tulis aja langsung nama domainnya seperti itu. Karena apa? Karena modelnya web ini dia kerja dengan protokol HTTP seperti itu. Jadi facebook.com misalkan ya tulis saja facebook.com, nanti dia ke HTTPS, nanti dituliskan dari browsernya nanti langsung ke sana. Kecuali kita make, modelnya make yang, apa namanya, ngakses ke fitur lain misalkan ke FTP misalkan. Nah, kalau ke FTP ya kita harus nulis nanti FTP ini, file transfer protokol ya, untuk fungsinya nanti untuk kita transfer file antar website seperti itu.
Kemudian website, sebenarnya dia cuma kumpulan dari gambar, kemudian dokumen, kemudian resource nanti yang dihubungkan lewat hyperlink atau URL yang kita akses, atau domain yang biasa yang kita bilang ya. Jadi ada domain atau hyperlink yang kita pakai untuk mengakses, seperti itu. Nah, kemudian nanti yang di sini cara kerjanya nanti bisa kita lihat di sini ada cara kerjanya, ada user atau nanti, orang yang kita buatkan kayak gitu user, kemudian nanti ini ngakses internet, dari internet dia ngakses server kita. Nah, kita nanti yang jadi autornya atau programmernya nanti naruh posisi webnya nanti di server, seperti itu. Ini yang kita taruh di sana. Nah server sebenarnya dia ndak punya nama seperti itu. Nah, adanya nanti kalau di server itu adanya IP, seperti itu. Nah, untuk mudahin kita nggak ngapalin IP-nya, nanti dibuat namanya DNS. Di sini Domain Name System atau Domain Name Server, dibilangnya seperti itu. Nah, sebenarnya dia standar penamaan untuk mempermudah pengenalan alamat website. Nah, sebenarnya Google dia punya alamat sendiri, IP-nya sendiri untuk Google seperti itu. Facebook juga sama, Instagram sama, dia punya alamat IP sendiri. Cuma biar kita nanti nggak ngafalin alamat 110.12 misalkan kayak gitu, titik berapa, biar mempermudah itu dibuat ada namanya DNS atau Domain Name System yang dipakai. Nah, ini contohnya. Jadi DNS ini fungsinya nanti memetakan seperti itu. Jadi dari alamat IP dipetakan nanti ke alamat yang gampang kita kenali. Namanya nanti ya seperti ini, contohnya kayak gini. Contohnya seperti itu. Nah, jadi setiap server nanti dia punya alamat IP masing-masing. Makanya kita nggak pernah salah alamat ketika ngakses Facebook, nggak kebuka Google, halaman Google seperti itu. Karena setiap server nanti dia punya alamat IP masing-masing. Nah, gimana nanti siapa yang membagi IP? Nah, yang membaginya nanti dinamakan di sini IANA. Jadi ini salah satu grup yang didirikan oleh Amerika seperti itu. Jadi fungsinya yang di sini dia penetapan parameter protokol internet, kemudian ruang alamat IP dan domain name system. Jadi ruang alamat IP maksudnya di sini nanti dari IANA ini dia nentuin benua ini ring IP-nya berapa. Kemudian Indonesia ring IP-nya berapa seperti itu. Nah, jadi nanti ketika ada server yang lokasinya di apa namanya? Di Amerika seperti itu, DNS-nya nanti atau ISP-nya nanti sudah tahu, oh ring IP segini, ini lokasinya di Amerika seperti itu. Jadi nanti bakalan di routing alamatnya nanti ke Amerika, itu yang dimaksud yang di sana seperti itu. Nah, itu maksudnya yang di sana, yang di Amerika dilihatkan yang seperti itu. Nah, kemudian yang di sini nanti yang bisa kita lihat juga nanti dari DNS ini nanti akan mempermudah kayak tadi. Nah, jadi yang tadi itu akan mempermudah, kemudian nanti routingnya jelas alurnya kemana. Begitu untuk yang model alur dari internet. Oke, ini kita intermezzo sedikit ini. Jadi di sini keterangannya 55% high school students spend less than 1 hour in a week reading or studying for class. They spend 9 hour a week for social network. Nah, cuma ini buku saya ambil tahun berapa mungkin ini. Nggak lupa saya tahunnya ini. Ini di penelitian di Amerika. Penelitian nama bukunya Dumbest Generation. Jadi ditulis oleh Mark Bowlerin seperti itu. Jadi mereka bikin penelitian ya seperti ini keadaannya di Amerika seperti itu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya berapa jam kita untuk yang sosial media aja ini banyak sekali jamnya yang seperti ini. Itu yang di sini ya.
Oke, dari sini nanti ada modelnya, selanjutnya yang di sini yang perlu kita, lihat atau yang perlu kita pelajari ada namanya URL, Uniform Resource Locator, seperti itu. Uniform Resource Locator. Jadi formatnya nanti, format transfernya yang HTTP tadi, yang HTTP kayak gitu, kemudian nama hostnya atau nama domainnya, kemudian ada nama file atau path-nya yang di sini. Jadi contoh yang nanti, nah ini contohnya, protokolnya HTTP, kemudian ini hostnya, misal nama domainnya atau servernya, nanti kemudian path-nya misalkan, kemudian yang terakhir biasanya ada nama file yang ada di sana, seperti itu URL. Nah, protokol transfer itu banyak sebenarnya. Nah, ini yang ada yang protokol transfer untuk kita nanti, apa namanya, berkomunikasi dengan server seperti itu. Jadi ada HTTP, FTP, kemudian telnet, ini untuk ke server loginnya seperti itu, ini ke backend aja yang kayak gini. Kemudian nanti kita ke, pakai secure, misalkan pakainya SSH, secure shell namanya yang di sini. Nah, jadi ada tambahan fitur keamanan. Apa sih HTTP yang tadi ya? HTTP aturan, jadi namanya juga protokol. Protokol itu kan aturan. Untuk ngambil dokumen server, di web browser. Nah, ini fungsinya nanti. Jadi fungsinya nanti gimana untuk kita ngakses dokumen seperti itu. Jadi ini dipakainya. Nah, alurnya nanti dari user atau yang mengakses web kita, nanti dia ke HTTP request kayak gitu. Jadi dia nge-request nih. Nah, kemudian nanti dia ke web servernya di mana kayak gitu. Nah, web servernya ya sesuai dengan di mana tempat server kita belinya, kan seperti itu. Kemudian nanti kita dapat nanti responnya, HTTP responnya apa, seperti itu. Baru nanti di-display ke, user yang ada di sini. Nah, oke, kalau kita dari sana, jadi itu brief penjelasan awal dari internet, gimana cara kerja web, seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang di sini ada, saya tampilkan di sini programming roadmap itu untuk yang web seperti apa alurnya, seperti itu. Nah, jadi yang awal tadi kita udah belajar internet, kemudian gimana cara kerjanya, kan seperti itu. Jadi alurnya seperti apa, yang apa saja yang perlu kita tahu. Nah, gimana cara kerja internet, ini kayaknya di dasar jaringan komputer. Nah, kayak gini cara kerjanya, apa itu routing, apa namanya, apa itu routing, kemudian apa itu yang namanya, apa itu yang namanya, bagian ngambil HTTP kayak gitu yang tadi, apa itu domain, apa itu hosting, kemudian DNS, cara kerjanya. Nah, ini yang kita kemudian nanti kita ke HTML, ke CSS, ke JS. Nah, yang 3 ini nanti bahasa yang 3 ini yang paling dasar kita, eee, belajar web programming, HTML, CSS, JS, sama internet dasar. Kemudian nanti baru kita ke version control software atau VCS. Nah, VCS di sini ada GitHub, ada GitLab seperti itu. Ini yang kita pakai untuk VCS-nya. Bisa kita pakai yang seperti ini. Ini penjelasan lengkapnya kayak gini. Jadi internet tadi, kemudian nanti dari sana yang tadi itu dari apa namanya, dari HTML, CSS, JS kayak gitu, baru nanti kita belajar selanjutnya yang di sini. Nah, Git, kemudian nanti dipilih yang mana seperti itu, baru nanti ke database, kemudian yang di sini nih. Ini backend language-nya seperti apa kayak gitu. Jadi yang memproses datanya seperti apa. Kalau yang di sini ini masih bentuknya masih ke tampilan ke user seperti itu yang di sini. Tapi yang di sini nanti ini modelnya, sudah ke back-end-nya atau yang memproses datanya, seperti itu. Jadi nanti kita perlu tahu yang di sini. Web programming, oke, web programming ini nanti ada 2, jadi ada client side, kemudian ada server side. Kalau yang client side nanti webnya ini kita bisa langsung eksekusi di browser client. Contohnya nanti HTML.
CSS sama JS atau VBScript atau yang lain nanti script yang lain seperti itu. Jadi web browser nanti bisa langsung jalanin dia. Maksud saya yang HTML misalkan tinggal klik 2 kali nanti dia jalan di apa namanya di web browser kita. Apakah itu nanti di yang namanya di apa namanya di Chrome atau Firefox atau Opera atau Brave atau yang lain nanti yang seperti itu kan. Ini web browser kita yang kita pakai seperti itu. Jadi script-nya itu memang sudah bisa jalan semuanya. Nah, ini yang maksudnya yang client side programming. Nah, 3 ini harus kita pelajari kalau di dasar awal seperti itu. Nah, kemudian ada yang server side. Jadi server atau script-nya nanti bisa berjalan di server doang. Karena dia butuh server, makanya nanti kita butuh menginstal yang namanya Apache Server atau Nginx Server nanti yang di lokal seperti itu atau IIS namanya. Atau nanti paling gampang kita bisa nginstal Laragon, SAM kayak gitu yang bisa kita pakai nanti untuk kita bisa jalanin server side programming ini. Dia butuh yang server seperti itu. Jadi menerjemahkan bahasa codingnya, coding PHP yang tadi itu, coding Go, yang lain-lain lah, coding-coding yang banyak yang tadi itu diterjemahkan nanti, baru nanti server ini kemudian dikirim ke bagian front end seperti itu yang tadi. Nah, jadi skripnya ditambahkan ke dalam dokumen, kemudian dieksekusi oleh server, hasilnya nanti bentuknya HTML dikirim ke klien. Jadi dia nanti perhitungannya, misalkan PHP, misalkan nanti ketika kita input data, yang memproses input datanya nanti PHP ini yang ada di servernya, seperti itu. Ini contohnya CGI, VER, ASP, kemudian PHP yang di sini contoh-contohnya seperti itu ada banyak ya. Jadi nanti Python juga bisa, Java juga bisa seperti itu. Tapi yang kita pakai nanti di sini PHP. Gitu. Ini web browser ya. Kemudian apa sih web server sebenarnya? Web server sebenarnya perangkat lunak aja, fungsinya nanti menerima permintaan kayak gitu. Jadi ketika nanti ada permintaan di server kita nginstal nanti apa aplikasi web servernya seperti itu, seperti Apache, nanti ada di sini penjelasannya. Yang dikenal kemudian ngirim kembali di sini hasilnya dalam bentuk halaman HTML. Jadi hasilnya nanti kita kirim ke halaman HTML. Contohnya Apache di sini, kemudian Microsoft kayak gitu. Jadi Microsoft Internet Information Service seperti itu. Cuma ini agak jarang sih udah dipakai. Yang sering sekarang Apache atau nanti Nginx yang sering sekali dipakai untuk kita bikin servernya. Nah, paling gampang ya kayak tadi install SAM yang dipakai. SAM itu sebenarnya apa paketan untuk development web seperti itu. Jadi SAM ini nanti fungsinya nanti kayak gini misal. SAM ini kepanjangan sebenarnya. X-nya itu multi platform maksudnya X. Jadi SAM kan kayak gitu. A-nya ini Apache, kemudian M-nya MySQL, P-nya PHP, kemudian P1-nya lagi Perl seperti itu. Bahasa pemrograman Perl seperti itu. Nah, itu kepanjangan sebenarnya. Jadi sekali kita install sudah cukup untuk kita membuat web untuk apa namanya jadi backend kah jadi apa nanti untuk bisa kita bikin server lokalnya di sana di laptop kita seperti itu. Itu fungsinya SAM. Kalau kategorinya nanti yang web yang dibuat yang ditugas sebelumnya itu web statis. Jadi cuma nampilin informasi tetap aja seperti itu. Nggak ada informasi yang bisa berinteraksi antar pengguna. Misalkan yang biasa disebut statis yang di sini nanti itu website-website untuk nampilin profil doang seperti itu. Jadi ada profil yang ditampilkan itu website yang statis. Profil perusahaan kah, profil apa kan kayak gitu. Jadi orang cuma bisa ngelihat informasi yang ada di sana tanpa dia bisa nanti berinteraksi dengan apa yang ada di sana seperti itu. Jadi interaksi maksud saya dia nggak bisa nambah data atau dia nggak bisa ngedit apa-apa di sana. Nah, itu yang dimaksud yang di sana web status. Kemudian yang di sini yang dinamis nanti ya contohnya webnya nanti ya e-learning ini webnya dinamis. Kita bisa diberi interaksi. Di sana bisa nambah data, bisa ngedit, bisa ngapus kan kayak gitu. Bisa melihat data. Nah, atau web sistem formasi akademik yang dipakai UT seperti itu juga web
dinamis namanya yang seperti itu. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini, terus terang yang sekarang, mungkin nggak segini lagi sih, angkanya seperti itu, bisa jadi kurang kayak gitu. Cuma memang website ini yang sekarang masih banyak sekali dicari programmernya, seperti itu. Jadi yang kuliah di IT, yang jadi programmer di web itu masih banyak sekali peluangnya. Nah, saya aja sampai keteteran bikin web seperti itu. Jadi saking banyaknya di sini, kebetulan saya di Lombok, itu beberapa project saya nggak berani ngambil karena nggak bisa selesai tepat waktu atau nanti terlalu over jobnya banyak seperti itu. Jadi ini yang nanti mungkin rekan nanti bisa yang seperti ini, jadi masih banyak, yang bisa rekan nanti, apa namanya, kerjakan di web seperti itu. Nah, ini silahkan nanti belajar yang benar-benar seperti itu. Apalagi yang sekarang yang diajarkan UT memang, sudah on track kayak gitu, bagian apa namanya, di JS, pakai Vue.js seperti itu. Nah, ini penting sekali. Oke, jadi ini yang, apa yang di awal yang ini, seperti itu. Oke, kemudian di sini materi selanjutnya coba saya cari dulu. Materi selanjutnya yang di sini, yaitu materi HTML. Jadi materi HTML untuk kita nanti belajar di HTML yang di sini. Oke, materi HTML ini nanti isinya, apa namanya, isinya di sini ada beberapa, yang penting nanti di struktur dasar mungkin sama kemudian jenis elemen seperti itu sebenarnya, yang itu yang isinya yang penting yang di sini. Oke, jadi yang ini nanti, modelnya untuk yang, HTML seperti itu, jadi yang merancang atau yang membuat di awal ini namanya Berners-Lee. Jadi orang dari Inggris seperti itu. Ini masih, bisa dicari nanti orangnya seperti apa, seperti itu, ini Berners-Lee namanya. Nah, di HTML dia sudah ada pengembangan untuk banyak sekali ya modelnya, jadi udah panjang kayak gitu pengembangan dari HTML ini. Sampai yang sekarang itu versi HTML-nya HTML 5.1 kayaknya.
Pokoknya HTML5 lah seperti itu. Nah, HTML ini nanti dari tahun ini, sudah nggak ada pengembangan lagi atau pengembangannya cuma sedikit, nggak banyak seperti itu. Jadi masihlah kita bisa nanti baca buku-buku yang lama, tapi jangan terlalu lama juga. Kayaknya dari tahun 2010, 2015 sudah terlalu tua udah kalau buku di bagian IT, seperti itu. Jadi cari buku baru nanti yang kalau mau dari buku, seperti itu. Nah, jadi HTML sebenarnya dia bahasa markup, bukan bahasa pemrograman seperti itu. Jadi fungsinya nanti dia cuma menandakan atau bagian ini dia sebagai paragraf, kemudian bagian ini dia heading, paragraf, kemudian bagian ini tabel, kayak gitu aja fungsinya. Jadi bukan dia fungsinya untuk dia nyari apa namanya? Untuk nanti membuat coding yang kompleks seperti itu, bukan. Jadi dia fungsinya untuk sebagai backbone dari web kita, fungsinya nanti untuk dia membuat apa namanya? View view awal seperti itu dari web kita. Nah, ini contoh sederhana, saya yakin ini sudah semua karena yang sudah membuat tugas itu luar biasa, sudah hafal sebenarnya yang model-model seperti ini. Nah, jadi itu yang HTML seperti itu. Oke, jadi HTML yang di paling awal yang di sini yang di-set itu dokumen type-nya. Jadi dokumen type yang di sini maksudnya nanti dia doc type untuk dia nandain kalau dokumen ini dia pakai HTML5 seperti itu. Jadi kalau pakai doc type di sini HTML5. Kemudian HTML dia kebanyakan tag-nya, ini namanya tag ya, tag HTML. Jadi ada tanda lebih kecil, tanda lebih besar, kemudian di dalamnya ada nama tag-nya apa. Tag HTML dia kebanyakan berpasangan. Satu, dua. Tutup pasangannya nanti ada slice-nya seperti itu. Ini kebanyakan kayak gitu. Heading, pasangannya heading. Head, seperti itu. Title. Kemudian body, H1, H1. Jadi fungsinya dia cuma nandain ini bagian body kan kayak gitu. Ini bagian H1, heading 1. Kemudian ini bagian paragraf. Itu aja fungsinya HTML. Tapi nanti ada juga yang nggak berpasangan, ada banyak ya. Contohnya meta di sini. Meta ini maksudnya metadata dari dokumen webnya seperti itu. Jadi kita nanti bisa meta author, meta description kayak gitu untuk kita ngasih author dari web ini siapa, kemudian deskripsinya apa kayak gitu. Nah, itu nanti bisa kita tambahin juga. Ini karakter yang dikenalin ini karakternya UTF-8. Contohnya kayak gitu. Jadi isinya meta. Tapi kayak tadi ya, ada apa namanya? Tag dari HTML dia nggak punya pasangan, itu ada banyak seperti itu. Nah, ini ada kebanyakan yang di sini punya pasangan untuk HTML. Contohnya tag, apa sih tag kayak gitu? Tag itu seperti ini. Nah, pahamlah maksudnya yang di sini. Nah, kemudian nanti ada title dari tag ini nanti dia ada elemen, bukan title ya. Ada elemen kayak gitu. Jadi tag ini eh, bagian paling kecilnya lah seperti itu. Jadi ada tag pembuka, ada tag penutup. Di contohnya tag yang seperti ini. Jadi isinya markup. Kemudian ada elemen. Elemen ini isinya nanti ada tag pembuka, kemudian isinya, isi dari dokumennya, kemudian ada penutupnya. Jadi ini satu elemen, maksudnya satu elemen seperti itu. Kemudian ada atribut. Nah, atribut ini yang penting nih. Untuk kita ngasih style, untuk ngasih kelas ID kayak gitu, ini atribut. Tempatnya dipakai atribut namanya. Jadi nama tagnya apa, atributnya apa di sini. Contoh yang di sini kan paragraf. Align, atributnya align, posisinya di tengah kayak gitu. Jadi paragraf ini datanya nanti ditaruh di tengah. Nah, itu maksudnya yang di sini. Jadi atribut kayak gitu. Nah, kalau jenis-jenis elemen yang ini ya, kalau jenis-jenis elemen nanti ada strukturnya, kemudian ada presentational, struktural kayak gitu yang ada H1, H2 sampai H6. Kemudian presentational ini fungsinya untuk yang
kebanyakan untuk nampilin data seperti itu. Atau gimana caranya menampilkan HTML itu seperti itu. Ada yang bold, ada yang strong, ada yang underline, kemudian ada strike, ada yang italic kayak gitu. Ini dipakai presentasional namanya. Kemudian nanti ada hypertext yang di sini untuk menghubungkan antar dokumen kayak gitu URL, kemudian ada widget dibilangnya kayak gitu, ada horizontal row, kemudian nanti ada button, ada input, nanti itu widget semua, ada list seperti itu. Nah, contohnya yang di sini text formatting seperti itu untuk yang apa namanya presentasional. Nah, ini presentasional semua. Jadi nanti fungsinya yang di web ya, di sini fungsinya ya untuk ini. Saya mau nebalin bagian ini kan kayak gitu. Jadi kita bikin dia pakai apa namanya? Kita uh, kurung pakai tag B kayak gitu. Tag B ini bold atau strong yang sekarang seperti itu. Jadi dibilangnya strong. Nah, ini ada TT juga untuk coding maksudnya di sini atau ada preformat. Jadi dia pakai preformatted yang di sini untuk coding, untuk nampilin coding seperti itu. Kemudian ada yang small untuk ngecilin, ada sub. Sub ini maksudnya nanti seperti CO2. Nah, angka 2-nya itu kan ada di bawah, itu sub namanya. Jadi dia di bawah. Kalau sub, super kayak gitu kayak pangkat. Misal X kuadrat. Nah, itu berarti pangkat 2 kan kayak gitu. Atau nanti bikin yang derajat Celcius. Nah, itu kan biasanya nolnya kita taruh di atas kan seperti itu. Ini superscript namanya dibilangnya. Nah, ada juga nanti selain itu ada modelnya list element untuk kita nampilin list kayak gitu. Nah, di list ini nanti ada dua, ada yang UL, ada yang OL. UL ini maksudnya nanti dia unordered list, kemudian yang OL ordered list seperti itu. Jadi ada yang list yang unorder ini kayak bulat, maksudnya bulat, kemudian yang di bawah ini ada numbering seperti itu. Ini modelnya yang unorder sama order seperti itu. Nah, di list nanti kita bisa nentuin jenisnya apa kan kayak gitu. Misal yang type ini, type A, berarti nanti kan A, B, C, D, E sampai selanjutnya kan seperti itu. Ini juga sama. Ini type-nya. Ini type default-nya 1 seperti itu. Nah, oke. Nah, kalau untuk elemen gambar kayak gitu ya tinggal pakai IMG yang di sini. Saya yakin ini sudah pada bisa kalau yang seperti ini IMG source-nya kemudian lokasi gambarnya di mana. Nah, kan seperti itu. Kemudian yang atribut dari gambar ini banyak sekali ya. Jadi bisa pakai source-nya. Yang wajib itu sebenarnya satu ini aja. Nah, yang lain-lain ini tambahan. Ada alternative text juga ALT di sini. Alternative text ini biasanya dipakai untuk agar apa namanya? Bisa nanti kegiatannya ini bisa nanti ketika gambarnya error kayak gitu, yang keluar nanti keterangan alternatif teksnya. Misal nanti gambarnya rusak, misalkan di server atau hilang di server kayak gitu, kita nggak sengaja ngapus misalkan di server. Nah, yang keluar itu keterangan dari gambarnya. Jadi orang tahu ini sebenarnya gambar apa seperti itu. Kayak gitu. Nah, kalau title fungsinya nanti ketika kita taruh kursor kita di atas apa di atas gambar itu nanti ini titelnya akan muncul jadi keterangannya with seperti itu atau nanti bisa dipakai map juga. Nah, ini kita bisa pakai map juga sebenarnya. Itu untuk gambar ya. Kemudian yang di sini untuk tabel nanti ya pakainya nanti tabel seperti itu kalau di HTML. Tabel kemudian yang di sini pakainya table row, kemudian table data atau table definition dibilangnya kayak gitu. Jadi tabel barisnya satu, ini baris satu kayak gitu, dipecah ini kolom satu, kolom dua. Jadi ada keterangannya di sini baris satu maksudnya table row-nya pertama. Kemudian yang ini table row 2 berarti baris 2. Kolom pertama kayak gitu. Kolom kedua yang di sini. Nah, itu maksudnya yang tabel. Nah, ini perlu latihan yang kayak gini. Nah, kalau mau yang rapi model tugasnya yang kemarin kalau enggak apa namanya tugas pertamanya kalau enggak nanti dipakai CSS bisa dirapikan sebenarnya pakai yang model tabel yang seperti ini. Nah, ini tabel. Oke, tabel ini nanti dia ada banyak atributnya nanti banyak sekali yang di sini ya. Kita bisa
ngasih apa namanya, align kayak gitu, kemudian nanti, padding untuk selnya nanti seperti apa, jadi kita mau ngasih jarak kayak gitu bisa juga. Nah, kayak gini. Kemudian nanti dari table row-nya atau TR-nya nanti kita bisa ngasih vertical allegiance-nya. Nah, jadi misal dia center untuk vertikalnya kan kayak gitu bisa. Atau nanti bisa juga pakai yang seperti ini untuk kita nyatuin beberapa sel misalkan. Jadi pakai call span, row span yang kayak gini. Nanti ini bisa dicoba baru paham maksudnya seperti apa yang kayak gini. Nah, dari selain yang di sini nanti HTML sebenarnya sudah sekarang menganut namanya eh, semantic element namanya. Jadi sudah dianut namanya semantic element seperti itu. Nah, ada namanya semantic element, header, kemudian footer kayak gitu. HTML5 easier and more logical syntax. Jadi dia nanti lebih gampang untuk dipahamin apa fungsinya seperti itu. Jadi header ya memang untuk heading kan kayak gitu. Atau audio multimedia di sini audio misalkan ya untuk audio, untuk nampilin audio atau untuk nampilin video seperti itu. Nah, yang kayak gini maksudnya HTML5 ini semantic element. Apa sih pengertiannya nanti semantic element? Semantic itu maksudnya text clearly define its content. Example-nya form, table, image kayak gitu. Oh, salah saya ketik ini. Image, kemudian header, footer seperti itu. Kalau non semantik nanti text tells nothing about its content. Jadi dia nanti enggak kontennya itu nama tagnya dia enggak gambarin kontennya apa seperti itu. Nah, ini kan kalau yang ini kan form. Oh, ini form untuk ngambil data, tabel untuk tabel, gambar untuk gambar. Ini header untuk headernya kan seperti itu. Ini maksud semantic tag yang di sini. Nah, ini nanti bisa bertanya ya lewat chat, silahkan. Nanti kalau ada yang belum dipahamin seperti itu, bisa bertanya lewat chat atau lewat email. Nah, ini silahkan. Oke, saya cari materi selanjutnya terkait dengan eh oh ya, yang penting juga di web mungkin nanti bisa dicari nanti materi terkait form seperti itu. Jadi form data itu yang penting juga di web. Nah, selain yang tadi dasar-dasar HTML yang tadi seperti itu. Nah, oke, selanjutnya yang penting juga yang perlu kita pelajari yang di sini. Bentar saya coba set dulu ininya. Ini ada namanya CSS atau Cascading Style Sheet namanya. Jadi ada CSS yang kita bisa penting yang di sini yang kita pakai. Jadi nanti kalau yang CSS ini perkembangannya sama ya, sudah lama sekali. Jadi nggak ada yang baru seperti itu atau nggak ada yang tambah-tambahan yang lain yang perlu kita pelajari setiap saat. Jadi yang dua ini, yang dasar dua ini kayak HTML, CSS ini memang sudah lama dan nggak dikembangin lagi karena memang fungsi-fungsi dasarnya sudah terpenuhi semua seperti itu, nggak ada yang pengembangan lebihnya lagi seperti itu. Nah, kalau CSS nanti sebenarnya dia fungsinya untuk memperbaiki tampilan, gampangnya seperti itu aja. Ngasih warna kah, kemudian nanti background kah, ngasih border kah, ngasih ukuran apa font kah, kayak gitu. Jadi fungsinya nanti biar web kita ya terasa hidup seperti itu. Atau nanti desainnya lebih mantap kayak gitu. Nah, contoh CSS di sini, jadi CSS saya taruh di heading, kemudian diakses lewat sini seperti itu. Ini contohnya nanti yang CSS. Jadi nanti yang di sini maksudnya apa? Maksudnya nanti yang tag H2 kayak gitu. Ini kan tagnya H2. Ganti fontnya jadi font family. Kemudian fontnya jadi serif. Jenis fontnya ya serif. Kemudian size-nya jadi 18. Stylenya italic. Kemudian warnanya hijau seperti itu. Jadi yang H2 nanti ganti stylenya jadi yang di sini.
Itu maksudnya yang di sini, seperti itu. Nah, dasarnya nanti yang di sini HTML selektor dasarnya yang ini. Jadi ada namanya selektor, kemudian ada deklarasinya apa seperti itu. Atau nanti isi dari CSS-nya apa kayak gitu ya. Ini fungsinya kayak gitu aja. Jadi ada selektor, kemudian propertinya, kemudian ada value-nya yang ada di sini. Jadi ada value yang ada di sini yang bisa kita lihat. Jadi misal di sini selektornya H1. Berarti nanti dia nyari tag H1. Dia nyari tag H1, kemudian diubah propertinya jadi seperti ini. Fontnya diganti, kemudian warnanya diganti kayak gitu. Jadi dia nyari semua H1 nanti bakalan berganti sesuai dengan yang di sini. Itu maksudnya yang ini. Nah, jadi selektor merupakan lokasi penerapan properti style yang dibuat. Kayak gitu. Selektor dipanggil mengaktifkan style. Jadi fungsinya nanti selektor yang awal ini selektor yang paling penting. Di mana tempatnya style CSS ini bakalan di-update seperti itu. Atau stylenya nanti bakalan diterapkan di mana tempatnya. Nah, ini contoh selektor yang paling sering nanti kita pakai yang ini. Yang ID ini udah jarang. Tapi sebenarnya banyak sekali contoh selektor ya yang lain. Yang paling sering nanti yang di sini nih, kelas seperti itu. Ada beberapa yang sudah bikin kelas, ini saya apresiasi sekali sudah belajar seperti itu untuk yang kelas selektor, jadi sudah memahami maksudnya seperti apa untuk yang selektor yang seperti ini. Nah, oke, ini kita coba sedikit yang misal yang universal di sini. Universal ini maksudnya nanti selektornya di semua eh, dokumen HTML itu diterapkan. Misalkan yang di sini font biasanya. Nah, kita maunya secara umum font yang dipakai apa kayak gitu. Ini biasanya dipakai yang modelnya universal atau pakainya bintang kayak gitu. Kemudian yang kedua nanti, jadi yang kedua di sini mendefinisikan style pada tag HTML. Jadi pada tag HTML-nya kayak gitu kan, misal yang di sini nih. Nah, tag HTML-nya div nih. Berarti semua tag div nanti diubah stylenya seperti ini. Warnanya merah. Walaupun div-nya ada dua di sini ya. Ini kan satu elemen, ini satu elemen kan kayak gitu. Nah, jadi dua ada tag div-nya ya dua-duanya nanti sama karena dia dipakai div yang di sini. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kelas digunakan untuk mendefinisikan style pada tag kelas tertentu yang dibuat secara bebas. Jadi kalau kelas kita bikin dulu nama kelasnya, atau nama stylenya, tandanya di sini ada titiknya. Kemudian apa propertinya seperti itu. Kalau kelas agak berbeda dengan yang tadi. Contoh di sini ada kelas layer 1. Untuk nerapin style layer 1 ini, maka di tag-nya nanti kita perlu panggil tag-nya kelas di sini. Kelas, nama kelasnya apa? Layer 1. Layer 1 itu nama kelas yang di sini. Jadi kalau tadi yang tag itu tinggal dibuat nama tag-nya langsung, berarti nanti semua tag yang sama bakalan nerapin. Kalau ini lebih spesifik, siapa yang mau nerapinnya nanti. Nah, kita cuma bikin ininya, kayak gitu, stylenya. Ya, yang mana yang menerapin nanti ya tinggal kita panggil kelas layer 1 misalnya. Kayak gitu. Jadi kita manggilnya di mana. Tuh. Nah, kalau yang ID di sini biasanya dipakai untuk ID yang unik kayak gitu. Jadi harusnya nggak boleh ada dua ID yang sama di satu halaman. Nah, itu maksudnya yang di sini. Jadi ada satu halaman nggak boleh sama ID-nya. Ini sebenarnya kayak gitu. Tapi ini udah jarang sekali dipakai untuk yang ID seperti ini. Jadi yang penting yang dipahamin ini yang model style class yang di sini. Ada selektor class seperti itu. Nah, wah ini salah, harusnya ini selektor ID nih. Nah, ini contoh yang ID bedanya di sini pakainya tanda hashtag atau tanda pagar seperti itu. Nah, dipanggilnya nanti ya ID di sini. Kayak gitu. Nah, ini bedanya di sana aja. Nah, kalau penempatan.
Jadi penempatannya nanti yang di CSS ini nanti ada berapa ya. Jadi ada yang di sini yang awal itu namanya inline CSS. Jadi penempatannya nanti di eh tag-nya sendiri. Tag-nya langsung tempat kita tempatin. Namanya juga inline kan kayak gitu. Dibuat atribut style namanya. Nah, kayak gini. Itu yang inline. Jadi dibuatnya nanti langsung di tag-nya langsung seperti itu. Contohnya yang ini. Nah, jadi dia di tag-nya langsung. Kemudian yang kedua nih, embed atau internal CSS. Style didefinisikan di bagian head, diaplikasikan untuk seluruh dokumen. Nah, kalau yang ini dia di bagian head seperti itu, di bagian headingnya. Nah, itu yang dipakai. Itu yang tadi. Nah, contohnya di sini kita style. Kemudian kita set ininya. Kayak gitu. Itu yang untuk yang CSS yang style. Kemudian nanti yang eksternal. Nah, eksternal ini kalau yang eksternal dibuat filenya khusus .css namanya. Jadi kalau ada yang tadi kan ada HTML, kemudian sekarang ada .css namanya yang dipakai seperti itu. Nah, ini yang untuk yang CSS yang di sini. Contohnya yang eksternal ya di sini. Kayak gini. Jadi kita bikin dulu file CSS-nya, kemudian kita panggil di HTML-nya yang di sini. Nah, seperti itu. Jadi link CSS yang di sini ini yang kita panggil yang ininya. Nah, kayak gitu model dari style CSS yang ada di sini. Nah, kalau untuk yang di sini ada tipografi namanya. Tipografi ini sebenarnya untuk yang mengatur huruf dan teks seperti itu agar mudah dibaca secara visual. Tipografi di sini fungsinya ngatur jenis-jenis teks, jenis-jenis huruf yang dipakai seperti itu. Nah, untuk yang di web dibilangnya di sini bukan langsung ditulis font aja, tapi namanya font family. Kenapa kayak gitu? Karena website bisa diakses dari semua sistem operasi, semua jenis perangkat kayak gitu yang terkoneksi dengan internet. Ini biasanya kayak gitu. Nah, maksudnya kayak gini. Ketika nanti website kita diakses dari Ubuntu kayak gitu. Jadi sistem operasi Ubuntu. Di Ubuntu itu nggak ada namanya Times New Roman, nggak ada. Kecuali sudah diinstal secara manual kayak gitu. Nggak ada Times New Roman di Ubuntu, adanya di Word atau di Microsoft kayak gitu, bukan di Word ya, di Microsoft ini ada. Kalau nggak ada yang Times New Roman di sistem operasi itu berarti ganti dia dengan Georgia. Nah, kayak gitu. Kalau nggak ada yang namanya Georgia, ganti dengan tipe font serif. Nah, yang terakhir dipakai fontnya tipe font, bukan nama font lagi. Kalau ini kan nama font ini. Yang terakhir ini fontnya tipenya, nah, tipe serif. Nah, makanya dibilang font family yang di sini. Nah, ini jenis-jenis font seperti ada serif, ada sans serif. Yang dua ini aja sebenarnya yang sering dipakai. Oh ya, yang tiga ini aja sebenarnya yang sering dipakai. Jadi ada serif, ada sans serif, sama monospace. Nah, yang tiga ini yang sering dipakai. Yang lainnya ini cuma apa namanya font-font tambahan aja, nggak terlalu penting juga seperti itu. Nah, ini yang font nih, yang serif sama sans serif. Serif istilah menyebutkan kaki tambahan pada ujung. Kemudian kalau sans serif, dia ada sebutan untuk kelompok yang tidak memiliki kaki atau garis tambahan. Contohnya Arial, Verdana. Paling gampang kalian lihat yang ini. Yang sans serif dia lurus-lurus saja. Seperti itu, nggak ada apa-apanya yang di sini. Kalau yang serif nanti dia punya ujungnya. Nah, itu. Itu bedanya sans serif sama serif yang di sini. Kalau monospace, fontnya nanti lebarnya karakternya sama, namanya juga monospace. Paling simpelnya di sini kalau kita ngelihat lebar I sama W kayak gitu, ini kan harusnya beda. Nah, kan seperti itu. Tapi kalau di monospace, lebar I sama W ini sama, kayak gini. Atau yang ini nih, J sama W yang di sini. Lebarnya sama, makanya dibilang monospace. Space-nya sama, satu. Seperti itu. Jadi dibilangnya kayak gitu.
Nah, kalau yang ini font yang tulisan tangan kayak gitu atau fantasy nanti visual karakter khusus seperti itu. Kalau yang ini font-font yang untuk jenis-jenis web yang nggak biasa lah seperti itu yang kita pakai. Oke, ini satuan panjang ya. Nanti satuan panjang kan kita biasa makainya ada yang dua jenis ya, ada yang absolut, ada yang relatif. Relatif maksudnya dia nanti menyesuaikan dengan besar di mana tempat web kita diakses. Dia relatif untuk size-nya itu sesuai dengan di mana web kita diakses. Kalau absolut nanti nilainya ya tetap seperti itu. Contoh yang di sini absolut pixel. Ini nanti dia ketika kita pakai senti misalkan ya, panjang dari tabel tadi misalkan width-nya misalkan 200 senti. Nah, kalau web kita diakses dari mobile itu kepanjangan dia nanti karena apa namanya? Kan mobile atau HP kan nggak ada yang 2 meter kan kayak gitu. Nah, itu maksudnya yang absolut. Jadi nanti dia bakalan kepanjangan kayak gitu. Atau nanti kayak tadi misalkan kita pakai yang panjangnya 5 senti misalkan. 5 senti nanti di mobile itu sudah panjang. Tapi kalau di layar lebar 5 senti ya secuil kelihatannya. Nah, itu maksudnya yang nilai absolut yang di sini. Di nilai absolutnya nanti bakalan tetap. Kalau nilai relatif nanti sesuai dengan ukuran layar. Kayak gitu. Jadi ini nilai yang relatif dibilang. Nah, ini yang paling gampang lah kita makainya nanti misal width atau nanti size nanti font size misalkan nanti medium pakai large kalau kita mau nanti. Nah, nanti web browsernya yang bakalan nyesuaiin yang mana maksudnya large, yang mana maksudnya medium seperti itu yang di sana. Nah, ini yang penting juga, yang di box model juga penting untuk yang di website seperti itu. Jadi ada box model, jadi setiap elemen dianggap dia satu box seperti itu. Dibilangnya box model yang di sini. Nah, ini isinya nanti untuk box model. Jadi dalamnya ini dibilang konten, kemudian ada bordernya, kemudian nanti ada marginnya. Margin ini maksudnya jarak antar elemen seperti itu. Nah, ini di color. Color ini ada keyword, pakai keyword. Keyword itu maksudnya kita sebutin langsung red, green, blue, kemudian nanti ada yang lain kah? Red, green, blue, yellow, kan kayak gitu. Ini banyak sekali ya color, black, kemudian white, kan kayak gitu itu ini color. Dibilangnya keyword seperti itu. Keyword jadi kita sebutin apa nama warnanya, itu maksudnya keyword. Tapi keyword ini nanti dia punya kekurangan. Kurangnya apa? Misalkan kita mau nyebutin eh merah yang campur hijau sedikit. Gimana caranya? Yang kayak gitu kan kita nggak bisa kan seperti itu. Nah, makanya dibuat ada modelnya pakai red, green, blue yang di sini. Jadi disingkatnya RGB. Dipakai nanti ada tanda hashtag di depannya. Nah, ini kayak gini. Nah, jadi kalau red, green, blue nanti yang di sini ya modelnya nanti kayak gini ditulisnya seperti ini. Ini nilainya nanti dibuat dalam bentuk heksa seperti itu. Kalau yang RGB yang di sini. Heksa kayak gitu dipakainya. Red-nya nanti seperti ini, kemudian ini green-nya, kemudian ini blue-nya. Nah, ini contohnya nih. Kalau yang white dia FF semuanya, jadi kita campur semua warna dia jadi white. Kalau yang FF di sini depannya berarti dia warnanya red. Red, green, dua nolnya 00 kayak gitu, blue-nya juga 0. Di bawah juga bisa dilihat. Tuh, bisa dicoba nanti yang model seperti ini. Nah, ini juga dari apa namanya? Dari style ini juga dia sebenarnya bisa kita pakai untuk transformasi untuk kapital atau nanti uppercase untuk yang di web kita seperti itu. Jadi kita nanti nah banyak sekali ya properti-properti yang seperti ini. Kalau mau nanti belajar di we3school.com. Itu tempat kita belajar nanti kalau mau belajar yang lebih panjang untuk yang di CSS yang di sini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan lewat
chat ya dari apa namanya, dari dari e-learning seperti itu. Oke, mungkin kita lanjutkan sedikit bahas di sini dasar dari JavaScript. Sebelum nanti to web selanjutnya nanti kita bahas yang Vue.js seperti itu. Jadi Vue.js yang kita bahas. Nah, jadi JavaScript dibilangnya high level dynamic untyped interpreted language kayak gitu. Standar in Emacs script alongside HTML is one of the three core technologies web content production. Jadi JavaScript sebenarnya dia high level. Maksudnya high level ini maksudnya nanti dia bahasanya itu udah gampang dipahamin. Gampangnya kayak gitu. Jadi nanti get element by ID. Kayak gitu kan, itu gampang kita pahami. Jadi ngambil elemen berdasarkan ID kan seperti itu. Ini contoh-contoh nanti yang JavaScript. Kemudian dia untype, kita nggak perlu nulis type-nya, kemudian nanti dia interpreted language. Jadi language-nya itu langsung diterjemahkan, nggak perlu kita buat jadi exe atau jadi jar kan kayak gitu, nggak perlu dikompil, itu maksudnya. Jadi dibilangnya di sini bahasa scripting bukan bahasa pemrograman karena kayak tadi dia nggak perlu kita compile seperti itu. Jadi misal maksudnya dikompil bahasa Java, kalau kita mau nanti jalanin harus dikompil ke jar atau ke exe kayak gitu. Itu di bedanya di sana. Bahasa pemrograman dibilang bahasa Java kayak gitu contohnya. Kemudian didesain untuk membuat halaman lebih interaktif. Nah, maksudnya di sini lebih interaktif itu maksudnya nanti dia halamannya ini nanti lebih hidup. Misal kita klik tombol hapus. Anda yakin akan menghapus, maka tampil pop up kayak gitu. Ini maksudnya dia lebih interaktif di sana seperti itu. Kemudian disisipkan langsung di halaman HTML. Jadi kita bisa nyisipin langsung. Nah, ini yang penting nih, JavaScript sifatnya case sensitif. Jadi dia nanti ada yang harus case sensitif dilihatnya di sana seperti itu. Kemudian yang ngembangin namanya ECMA, European Computer Manufacturer Association seperti itu. Jadi ini yang ngembangin, yang memaintain bahasa dasar JavaScript seperti itu. Nah, ini fungsi-fungsinya nih, keunggulannya kayak gini. Bisa kita pakai nanti validasi form, kemudian deteksi browser, banyak sekali ya keunggulannya yang JavaScript ini. Nah, kalau tagnya nanti JavaScript, kita bisa pakai langsung script. Kalau CSS tadi pakai style, seperti itu. Kalau yang di JavaScript pakainya script. Bisa ditempatin dimanapun, seperti itu. Jadi, tempatin JavaScript bisa di mana-mana. Contohnya ditempatin di tag body, kemudian nanti di file eksternal, bisa juga kayak gitu dipakai. Nah, ini case sensitif. Jadi aturannya nanti dia case sensitif, underscore kayak gitu. Nah, dimulainya variabel seperti ini. Kalau di operator matematika ini sama saja ya, di semua bahasa pemrograman kayak gini juga, jadi nggak ada perubahan seperti itu. Di semua bahasa pemrograman ada juga semuanya. Operator logika, kemudian pengkondisian, ini sama persis untuk JavaScript seperti itu. Jadi nanti ini bisa dilihat, nanti saya upload ini ya, untuk bisa dibaca modelnya untuk yang tambahannya di sini. Nah, yang penting juga di JavaScript ada namanya dokumen objek model yang di sini. DOM namanya, dokumen objek model. Jadi fungsinya yang ini nih. Jadi DOM nanti untuk mecah kayak tadi tuh, HTML kan intinya, kemudian dipecah ada head, ada body. Di head nanti ada dua nih, meta sama title. Isi titelnya nanti JavaScript. Setiap elemen ini bisa kita akses melalui JavaScript. Dibilangnya dokumen objek model seperti itu. Kemudian ada yang namanya browser objek model. Kalau tadi dokumennya, kalau yang sekarang browsernya. Lokasi bisa kita akses, history dari apa aja alamat yang diakses kayak gitu. Kemudian dokumen yang tadi ini DOM-nya, navigasi nanti, kemudian screen-nya nanti bisa kita akses. Jadi kita bisa ngecek nanti jika screen-nya segini, kita mau apain seperti itu.
Nah, itu yang JavaScript. Ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut untuk yang JavaScript, seperti itu. Nanti video ini bakalan saya upload, kemudian nanti saya tambahkan materi yang selanjutnya untuk yang di JavaScript yang di sana. Oke. Ini nanti, bisa dipelajari ya lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan seperti itu. Demikian untuk web kita yang pertama. Kebetulan ini belum ada yang hadir, jadi tapi tidak apa-apa nanti bisa dipelajari karena rekan-rekan juga tidak diwajibkan untuk menghadiri web. Oke, jadi itu saja, eee, yang bisa kita sampaikan untuk pagi ini. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.